Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu bagi kita semua. Izinkan perkenalkan nama saya Muhammad Hamzal Ghifari sebagai salah satu anggota kelompok 5 di kelas MN25E yang kebetulan pada mata kuliah statistik deskriptif. Saya sebenarnya untuk kebagian pada metode perhitungan. Kita langsung saja ya. Untuk memastikan data tersebut normal, kita akan melakukan uji normalitas terlebih dahulu. Langkah pertama untuk melakukan uji normalitas, kita harus menentukan hipotesis terlebih dahulu. H0 adalah tidak berdistribusi normal. Sedangkan H1 adalah berdistribusi normal. Lalu kita harus menentukan taraf signifikan yang dimana alfa sebesar 5% atau 0,05. Kita melanjutkan di SPSS. Pertama, kita harus memasukkan data ke variabel view dan ketika isi tabel ke dalam data view yang telah kami rata-ratakan dan seperti yang ada di dalam video tersebut. Lalu kita klik Analyze, selanjutnya pilih Statistika Deskriptif, lalu pilih Explore. Nah, terdapat pada data di sini ada yang dinamakan X, Y, Z yang dimasukkan ke dalam dependent list. Lalu klik Plots dan centang normality plot-nya. Lalu klik OK. Setelah itu, kita mendapatkan data normalitas di Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,001 yang menunjukkan bahwa data tidak berdistribusi normal. Kenapa memilih Kolmogorov-Smirnov? Karena data yang diperoleh berjumlahkan 150 data, yang artinya data lebih dari 50. Yang lebih tepatnya, tes normality menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Selanjutnya, karena data tidak normal, kita akan melakukan uji non-parametrik dengan uji Kruskal-Wallis. Kenapa kita memakai Kruskal-Wallis? Karena data tersebut independen. Dan juga karena kita ingin membandingkan data tersebut yang cocok menggunakan uji Kruskal-Wallis. Untuk Kruskal-Wallis, kita melakukan hipotesis terlebih dahulu seperti biasa. Mu1, rata-rata perawatan pribadi dan jasa lainnya. Mu2, rata-rata perawatan pribadi. Mu3, rata-rata perawatan pribadi lainnya. Yang sehingga H0 menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada rata-rata inflasi tahunan Y-on-Y tahun 2025 antara subkelompok rata-rata perawatan pribadi dan jasa lainnya, rata-rata perawatan pribadi, dan rata-rata perawatan pribadi lainnya. H1 sama dengan menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan pada rata-rata inflasi tahunan Y-on-Y tahun 2025 antara subkelompok rata-rata perawatan pribadi dan jasa lainnya, rata-rata perawatan pribadi, rata-rata perawatan pribadi lainnya. Kita menentukan taraf signifikan. Nah, alfa yang kita peroleh yaitu sebesar 0,05 dan DF-nya itu adalah seperti di rumus K dikurangi 1. K adalah jumlah yang tadi subkelompok tersebut 3 dikurangi 1 yang menghasilkan 2. X tabel yang diperoleh sebesar 5,991. Kita lanjut dengan statistik uji ya. Analisis lalu non-parametric test, legasi dialog, K independent sample, terdapat data nilai dan inflasi, nilai dimasuk ke tes variabel, list, dan inflasi dimasukkan ke grouping variabel. Seperti itu yang berada di dalam video. Lalu klik define range. Pada minimum ketik 1 dan pada maksimum ketik 3. Lalu continue dan oke. Terdapat hasil Kruskal-Wallis senilai 319,924 dan p-value-nya 0,001 yang sehingga kesimpulannya H0 ditolak dan kita harus melakukan uji lanjut. Oke, sekarang kita akan melanjutkan dengan uji lanjut. Uji lanjut kita melakukan secara manual dengan hipotesis H0 sama dengan QA sama dengan QB. Tidak terdapat perbedaan signifikan antar ketiga subkelompok. H1 sama dengan QA tidak sama dengan QB. Terdapat perbedaan signifikan antar ketiga subkelompok. Lalu melakukan set tabel dengan alfa-nya sebesar 0,05 dan P-nya sama dengan 1 dikurangi 1 dikurangi alfa per 2
per K dalam kurung K kurangi 1. Itu dalam kurung nanti dikalikan ya. Yang sama dengan 1 dikurangi 0,05 per 2 per 3 dalam kurung 3 kurang 1 sama dengan 1 per 0,025 per 6 sama dengan 1 per 0,004 yang menghasilkan 0,996 dan lanjut kita melanjutkan kriteria uji dengan rumus akar N dalam kurung N ditambah 1 dibagi 12 dikali 1 per NK ditambah 1 per NU. Dikarenakan setiap subkelompoknya kita memiliki jumlah yang sama yaitu 150 data, N adalah total keseluruhan data dan NK dan juga NU sama ya, NK dan NU adalah jumlah data per subkelompok. Yang kita hitung adalah akar 450 dikali 450 dikurangi 1 per 12 dikali 1 di per 150 ditambah 1 per 150 menghasilkan akar 202.050 per 12 dikali 1 per 150 ditambah 1 per 150 sama dengan akar 16.837,5 dikali 1 per 150 ditambah 1 per 150 yang menghasilkan 16.837,5 dikali 0,007 ditambah 0,007 yang sama dengan akar 117,87 yang sama dengan 10,86. Hasil tersebut kita akan kalikan dengan jumlah yang sama, yaitu 10,86 dikalikan 10,86, yang menghasilkan 117,9396. Kita menentukan min rank nih. Min rank yang diperoleh dari uji Kruskal-Wallis yaitu rank pertama 234,51, rank kedua adalah 86,93, dan rank ketiga 355,07. Mari kita lanjut dengan uji perbedaan yang sesungguhnya. Pada perawatan pribadi dan jasa lainnya versus perawatan pribadi yaitu 234,51 dikurangi 86,93 menghasilkan 147,58, yaitu lebih besar dari 117,9396 yang artinya H0 diterima selanjutnya. Pada perawatan pribadi dan jasa lainnya versus perawatan pribadi lainnya yaitu 23451 dikurangi 355,07 yang menghasilkan minus 120,56 diabsolutkan menjadi 120,56, lebih besar dari 117,9396 yang artinya H0 juga diterima. Selanjutnya perawatan pribadi versus perawatan pribadi lainnya yaitu 86,93 dikurangi 355,07 yang menghasilkan minus 268,14 diabsolutkan menjadi 268,14, lebih besar dari 117,9396 yang artinya H0 diterima. Di dalam keseluruhan tidak terdapat perbedaan signifikan antara tiga subkelompok inflasi tersebut. Saya Muhammad Hafzal Ghifari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu bagi kita semua. Nah, karena data tidak berdistribusi normal, maka kita akan melakukan uji non-parametric test dengan uji Kruskal-Wallis. Kenapa kita memakai Kruskal-Wallis? Karena data tersebut ini independen. Karena kita ini ingin membandingkan data tersebut yang cocok menggunakan uji Kruskal-Wallis. Untuk Kruskal-Wallis, kita akan melakukan hipotesis terlebih dahulu. U1 itu sama dengan rata-rata perawatan pribadi dan jasa lainnya. Lalu ada U2 sama dengan rata-rata perawatan pribadi. Dan yang selanjutnya itu ada U3 sama dengan rata-rata perawatan pribadi lainnya. Nah, H0 ini sama dengan menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada rata-rata inflasi tahunan Y bin on min Y tahun 2025 antara subkelompok rata-rata perawatan pribadi dan jasa lainnya, rata-rata perawatan pribadi, rata-rata perawatan pribadi lainnya. H1 sama dengan menunjukkan terdapat perbedaan yang sangat signifikan pada rata-rata inflasi tahunan Y min on min Y tahun 2025 antara subkelompok rata-rata perawatan pribadi dan jasa lainnya, rata-rata perawatan pribadi, rata-rata perawatan pribadi lainnya. Nah, kita akan menentukan taraf signifikan dulu. Alfanya sebesar 0,05 dan DF-nya K-3 min 1 sama dengan 2. X tabel yang diperoleh itu sebesar 5,991. Nah, kita lanjut dengan statistik uji. Untuk statistik uji, kita klik Analyze,
lalu ke non-parametric test, klik legacy dialog, klik independent sample. Nah, teman-teman, di sini kita ini terdapat data, nilai, dan juga inflasi. Nah, untuk nilai ini kita masukkan ke tes variabel list, dan inflasi kita masukkan ke grouping variabel. Nah, setelah itu kita klik define range pada minimum pada minimum kita ketik 1, terus pada maksimum kita klik 3. Lalu continue dan klik OK. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, di sini terdapat hasil kruskal Wallis senilai 319,924 dan p-value-nya itu 0,001 yang sehingga kesimpulannya H0 itu ditolak. Nah, karena H0 ditolak, kita harus melakukan uji lanjut. Uji lanjut kita akan melakukan secara manual dengan menentukan hipotesis terlebih dahulu. Nah, pada hipotesis ini H0 sama dengan QA sama dengan QB, yang dimana tidak terdapat perbedaan signifikan antara ketiga subkelompok. Lalu kita akan melakukan Z-tabel dengan alfanya yaitu sebesar 0,005 dan p-value-nya 1 min 1 min alfa per 2 per K dalam kurung K min 1 yang sama dengan 1 min 1 min 0,05 per 2 per 3, 3 dikurangi 1 dan mendapatkan hasil 1 min 0,025 per 6 sama dengan 1 min 0,004 yang menghasilkan N 0,996. Dan kita lanjutkan ke kriteria uji. Rumusnya yaitu akar N dalam kurung N plus 1. Jadi 12 kali 1 per NK plus 1 per NU dikarenakan setiap subkelompoknya ini kita memiliki jumlah yang sama ya, yaitu 150 data. Jadi N adalah total keseluruhan dari data NK dan NU adalah jumlah data per subkelompok. Yang harus kita hitung adalah akar 450 dalam kurung 450 min 1 per 12 kali 1 per 150 plus 1 per 150 dapat menghasilkan akar 202.050 per 12 kali 1 150 per 150 sama dengan akar 16.837,5 kali 1 per 150 plus 1 per 150 sama dengan 16.837,5 kali 0,007 plus 0,007 akar 11,87 sama 10,86. Hasil tersebut kita kalikan dengan jumlah yang sama, yaitu 10,86 kali 10,86 sama dengan 117,9396. Nah, kita menentukan dulu min rank yang diperoleh dari uji kruskal Wallis yang tadi ya, yaitu rank yang pertama itu ada 234,51. Lalu rank yang kedua itu ada 86,93 dan rank yang terakhir yaitu rank ketiga 355,07. Nah, teman-teman, di sini kita akan lanjutkan dengan uji perbedaan yang sesungguhnya gitu. Nah, pada perawatan pribadi dan jasa lainnya versus perawatan pribadi yaitu 234,51 min 86,93 hasilnya 147,58 yaitu lebih besar dari 117,9396. Nah, karena ini yang artinya H0 diterima. Nah, selanjutnya kita masuk ke perawatan pribadi dan jasa lainnya versus perawatan pribadi lainnya yaitu 234,51 min 355,07 sama dengan min 120,56 diabsolutkan akan menjadi 120,56. Nah, ini lebih dari 117,9396 yang artinya H0 itu diterima.
Selanjutnya ada perawatan pribadi versus perawatan pribadi lainnya, yaitu 86,93 min 355,6 7,07 sama dengan min 268,14 diabsolutkan menjadi 268,14 lebih besar dari 1179396, yang artinya H0 diterima di dalam keseluruhan. Tidak terdapat perbedaan signifikan antara ketiga subkelompok. Oke, selanjutnya saya Albertisa Alipa akan membahas tentang implikasi bisnis, yaitu dari hasil analisis yang telah kami lakukan, perbedaan tingkat inflasi antar subkelompok ini tentunya memiliki dampak nyata bagi dunia bisnis, khususnya bagi pelaku usaha di sektor perawatan pribadi. Ada beberapa implikasi penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama, perusahaan perlu menyesuaikan harga jual sesuai dengan kenaikan biaya yang terjadi pada masing-masing subkelompok karena tingkat inflasi yang berbeda berarti tekanan biaya yang berbeda pula. Kedua, pelaku usaha harus meningkatkan efisiensi operasional, tetap mampu bersaing meskipun biaya produksi meningkat akibat inflasi. Ketiga, penting untuk memperkuat manajemen rantai pasok sehingga gangguan akibat fluktuasi harga dapat diminimalkan. Dan yang keempat, tingkat inflasi pada setiap subkelompok perlu dijadikan dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi agar strategi bisnis yang diterapkan tetap relevan dan kompetitif. Intinya, karena inflasi antar subkelompok berbeda secara signifikan, strategi yang diterapkan pun tidak bisa seragam, melainkan harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing subkelompok. Untuk memastikan data tersebut normal, kita akan melakukan uji normalitas. Langkah pertama, untuk melakukan uji normalitas, kita harus menentukan hipotesis terlebih dahulu. H0 adalah tidak berdistribusi normal, H1 adalah berdistribusi normal, lalu kita harus menentukan taraf signifikan yang dimana alfa A sama dengan 5% atau 0,05. Kita melanjutkan di PSS. Pertama, kita harus memasukkan data ke variabel view dan ketikan isi tabel ke dalam data view yang telah kami rata-ratakan seperti yang ada di dalam video tersebut. Lalu kita klik analyze, lalu pilih statistika deskriptif, lalu pilih explore. Terdapat pada data di sini ada yang dinamakan X, Y, Z yang dimasukkan ke dalam dependent list. Lalu clock plots dan centang normality plots-nya. Lalu klik OK. Setelah itu kita mendapatkan data normalitas di Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,001 yang menunjukkan bahwa data tidak berdistribusi normal. Kenapa memilih Kolmogorov-Smirnov? Karena data yang diperoleh berjumlah 150 data, yang artinya data lebih dari 50. Yang lebih tepatnya, tes normality menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Karena tidak normal, kita melakukan uji non-parametrik dengan uji Kruskal-Wallis. Kenapa memakai Kruskal-Wallis? Karena data tersebut independen. Karena kita ingin membandingkan data tersebut yang cocok menggunakan uji Kruskal-Wallis. Untuk Kruskal-Wallis, kita melakukan hipotesis terlebih dahulu. I1 rata-rata perawatan pribadi dan jasa lainnya. I2 rata-rata perawatan pribadi. I3 rata-rata perawatan pribadi lainnya. H0 menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada rata-rata inflasi tahunan YoY tahun 2025 antara subkelompok rata-rata perawatan pribadi dan jasa lainnya, rata-rata perawatan pribadi, rata-rata perawatan pribadi lainnya. H1 menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan pada rata-rata inflasi tahunan YoY tahun 2025 antara subkelompok rata-rata perawatan pribadi dan jasa lainnya, rata-rata perawatan pribadi, rata-rata perawatan pribadi lainnya. Kita menentukan taraf signifikan alfa 0,05 DFK min 1 sama dengan 3 kurangi 1 sama dengan 2. X tabel yang diperoleh sebesar 5,991.
kita lanjut dengan statistik uji. Analyze lalu non-parametric test legacy dialog. Independent sample terdapat data nilai dari inflasi. Nilai dimasukkan ke tes variabel, list dan inflasi dimasukkan ke grouping variabel. Lalu klik define range pada minimum ketik 1 dan pada maksimum ketik 3, lalu continue dan OK. Terdapat hasil Kruskal-Wallis senilai 319,924 dan p-value-nya 0,001 yang sehingga kesimpulannya H0 ditolak dan kita harus melakukan uji lanjut. Uji lanjut kita melakukan secara manual dengan hipotesis H0 sama dengan QA sama dengan QB, tidak terdapat perbedaan signifikan antara ketiga subkelompok. H1 sama dengan QA tidak sama dengan QB, terdapat perbedaan signifikan antar ketiga subkelompok. Lalu melakukan Z-tabel dengan alfanya sebesar 0,05 dan P sama dengan 1 dikurangi 1 alfa per 2 per 3 dalam kurung K kurangi 1 yang sama dengan 1 dikurangi 1 dikurangi 0,05 per 2 per 3 dalam kurung 3 dikurangi 1 sama dengan 1 dikurangi 0,025 per 6 sama dengan 1 kurangi 0,004 yang menghasilkan 0,996 dan lanjut kita melakukan kriteria uji rumusnya. Akar N dalam kurung N plus 1 dibagi 12 dikali 1 per NK sama dengan 1 per NU, dikarenakan setiap subkelompoknya kita memiliki jumlah yang sama yaitu 150 data N adalah total keseluruhan data NK dan NU adalah jumlah data per subkelompok. Yang kita dihitung adalah akar 450 dikurangi 1 per 12 dikali 1 per 150 sama dengan 1 per 50 menghasilkan akar 202.050 per 12 dikali 1 per 150 ditambah 1 per 150 sama dengan akar 16.837,5 dikali 1 per 150 ditambah 1 per 150 sama dengan 16.837,5 dikali 0 0,7 tambah 0,007 sama dengan akar 117,87 sama dengan 10,86. Hasil tersebut kita kalikan dengan jumlah yang sama yaitu 10,86 dikali 10,86 sama dengan 117,9356. Kita menentukan min rank yang diperoleh dari uji Kruskal-Wallis yaitu rank pertama 234,51, rank kedua 86,93, rank ketiga 355,07. Mari kita lanjut uji perbedaan yang sesungguhnya pada perawatan pribadi dan jasa lainnya versus perawatan pribadi yaitu 234,51 dikurangi 86,93 sama dengan 147,58, yaitu lebih besar dari 117,9396 yang artinya H0 diterima selanjutnya. Pada perawatan pribadi dan jasa lainnya versus perawatan pribadi lainnya yaitu 234,51 dikurangi 355,07 sama dengan min 120,56 diabsolutkan menjadi 120,56 lebih besar dari 117,9396 yang artinya H0 diterima. Selanjutnya perawatan pribadi versus perawatan pribadi lainnya yaitu 86,93 dikurangi 355,07
5,07 sama dengan min 268,14 diabsolutkan menjadi 268,14 lebih besar dari 117,9356 yang artinya H0 diterima di dalam keseluruhan tidak terdapat perbedaan signifikan antar tiga subkelompok inflasi tersebut. Baik, saya Delvi NLT. Di sini saya akan menyampaikan materi yaitu tujuan penelitian dan metode penelitian. Baik, penelitian yang kelompok kami lakukan yaitu untuk mengetahui perbedaan tingkat inflasi pada tiga subkelompok perawatan pribadi, yaitu perawatan pribadi dan jasa lainnya, perawatan pribadi, serta perawatan pribadi lainnya, dan menganalisis bagaimana perbedaan tersebut berdampak terhadap dunia bisnis. Secara lebih rinci, tujuan penelitian kami terbagi menjadi 4 poin utama. Pertama, kami bertujuan untuk menguji normalitas data pada inflasi ketiga subkelompok tersebut, sebagai langkah awal sebelum menentukan metode analisis yang tepat. Kedua, kami ingin menganalisis perbedaan tingkat inflasi secara simultan di antara ketiga subkelompok perawatan pribadi. Ketiga, kami bermaksud untuk menentukan pasangan subkelompok yang berbeda secara signifikan, guna mengetahui kelompok mana saja yang memiliki perbedaan nyata satu sama lain. Dan keempat, kami menganalisis implikasi bisnis dari perbedaan tingkat inflasi tersebut, khususnya bagi para pelaku usaha di sektor perawatan pribadi. Dengan keempat tujuan ini, diharapkan penelitian kami dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan bermanfaat secara praktis. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Saya akan menjelaskan metode penelitian yang kami gunakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif komparatif, yang artinya kami tidak hanya menggambarkan kondisi inflasi, tetapi juga membandingkan tingkat inflasi antar kelompok secara statistik. Data yang kami gunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2025, sehingga data yang dianalisis bersifat resmi dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk proses analisis, kami menggunakan aplikasi SPSS dengan 3 tahapan utama. Tahap yang pertama, kami melakukan uji normalitas untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Hasil uji ini sangat menentukan metode statistik apa yang kami gunakan selanjutnya. Untuk yang kedua, kami menggunakan uji Kruskal-Wallis untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan tingkat inflasi antar kabupaten dan kota. Dan selanjutnya, kami menggunakan uji lanjut secara manual. Baik, itu saja yang saya sampaikan dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman. Terima kasih. Baik, untuk memastikan data tersebut normal, kita akan melakukan uji normalitas. Langkah pertama untuk melakukan uji normalitas, kita harus menentukan hipotesis terlebih dahulu. H0 adalah tidak berdistribusi normal dan H1 berdistribusi normal. Lalu kita harus menentukan taraf signifikan yang dimana alfa sama dengan 5% atau 0,05. Kita melanjutkan di SPSS. Pertama, kita harus memasukkan data ke variabel view dan ketikkan isi tabel ke dalam data view yang telah kami rata-ratakan seperti yang ada di dalam video tersebut. Lalu klik Analyze, lalu pilih Statistika Deskriptif, lalu pilih Explore. Terdapat pada data di sini ada yang dinamakan XYZ yang dimasukkan ke dalam dependent list. Lalu klik Plots dan centang normality plots-nya. Lalu klik OK. Setelah itu, kita mendapatkan data normalitas di Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,001 yang menunjukkan bahwa data tidak berdistribusi normal. Kenapa memilih Kolmogorov-Smirnov? Karena data yang diperoleh berjumlah 150 data, yang artinya data lebih dari 50. Yang lebih tepatnya, tes normality menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Selanjutnya, karena data tidak normal, kita akan melakukan uji non-parametrik dengan uji Kruskal-Wallis. Kenapa memakai Kruskal-Wallis? Karena data tersebut independen.
Karena kita ingin membandingkan data tersebut yang cocok menggunakan uji Kruskal-Wallis. Untuk Kruskal-Wallis, kita melakukan hipotesis terlebih dahulu. U1 sama dengan rata-rata perawatan pribadi dan jasa lainnya. U2 rata-rata perawatan pribadi dan U3 rata-rata perawatan pribadi lainnya. H0 menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada rata-rata inflasi tahunan Y-on-Y tahun 2025 antara subkelompok rata-rata perawatan pribadi dan jasa lainnya. Rata-rata perawatan pribadi, rata-rata perawatan pribadi lainnya. H1 menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan pada rata-rata inflasi tahunan Y-on-Y tahun 2025 antara subkelompok rata-rata perawatan pribadi dan jasa lainnya, rata-rata perawatan pribadi, rata-rata perawatan pribadi lainnya. Selanjutnya kita menentukan taraf signifikan. Alpha sama dengan 0,05, DF sama dengan K dikurang 1 sama dengan 3 dikurang 1 sama dengan 2. Selanjutnya, X tabel yang diperoleh sebesar 5,991. Kita lanjut dengan statistik uji analyze. Lalu non-parametric, tes latency dialog, terus K independent sample. Terdapat data nilai dan inflasi. Nilai yang dimasukkan ke tes variabel list dan inflasi dimasukkan ke grouping variabel. Lalu klik define ranger pada minimum ketik 1 dan pada maksimum ketik 3. Lalu continue dan OK. Terdapat hasil Kruskal-Wallis yaitu senilai 319,924 dan p-value-nya yaitu 0,001 yang sehingga kesimpulannya H0 ditolak dan kita harus melanjutkan uji lanjut. Uji lanjut yang kita lakukan yaitu melakukan dengan cara manual dengan hipotesis H0 sama dengan QA sama dengan QB. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara ketiga subkelompok. H1 sama dengan QA, tidak sama dengan QB, terdapat perbedaan yang signifikan antara ketiga subkelompok. Lalu selanjutnya melakukan Z-table dengan alfanya sebesar 0,05 dan P sama dengan 1 dikurang 1 dikurang alfa per 2 per 3 buka kurung K dikurang 1 tutup kurung yang sama dengan 1 dikurang 1 dikurang 0,05 per 2 per 3 buka kurung 3 dikurang 1 tutup kurung sama dengan 1 dikurang 0,05 per 6 sama dengan 1 dikurang 0,004 yang menghasilkan 0,996. Dan lanjut kita akan melakukan kriteria uji rumusnya. Akar N buka kurung N ditambah 1 tutup kurung dibagi 12 dikali 1 per NK ditambah 1 per NU. Dikarenakan setiap subkelompoknya memiliki jumlah yang sama yaitu 150 data N adalah total keseluruhan data NK dan NU adalah jumlah data per subkelompok. Yang kita hitung adalah akar 450 buka kurung 450 dikurang 1 per 12 dikali 1 per 150 ditambah 1 per 150 yang menghasilkan akar 202.0,50 per 12 dikali 1 per 150 ditambah 1 per 150 sama dengan akar 16.837,5 dikali 1 per 150 ditambah 1 per 150 sama dengan 16.837,5 dikali 0,007 ditambah 0,007 sama dengan akarnya adalah 117.087 sama dengan 10,86. Hasil tersebut kita kalikan dengan jumlah yang sama yaitu 10,86 dikali 10,86 sama dengan 117.939. Kita menentukan min rank yang diperoleh dari uji Kruskal-Wallis yaitu rank pertama 234,51, rank kedua 86,93, rank ketiga 355,07. Mari kita lanjut uji perbedaan pada perawatan pribadi dan jasa lainnya. PS perawatan pribadi yaitu
234,51 dikurang 86,93 sama dengan 147,58, yaitu lebih besar dari 117,9396 yang artinya H0 diterima. Selanjutnya, pada perawatan pribadi dan jasa lainnya, PS perawatan pribadi lainnya yaitu 234,51 dikurang 355,07 sama dengan min 120,56. Diabsolutkan menjadi 120,56, lebih besar dari 117,9396 yang artinya H0 diterima. Selanjutnya, perawatan pribadi PS perawatan pribadi lainnya yaitu 86,93 dikurang 355,07 sama dengan min 268,14. Diabsolutkan menjadi 268,14, lebih besar dari 117,9396 yang artinya H0 diterima. Di dalam keseluruhan tidak terdapat perbedaan signifikan antara tiga subkelompok inflasi tersebut. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Ramawati dengan NIM 20250080215. Di sini saya akan membacakan kesimpulannya. Berdasarkan hasil penelitian yang kami lakukan, terdapat perbedaan tingkat inflasi pada subkelompok perawatan pribadi. Perbedaan tersebut memengaruhi strategi bisnis yang harus diterapkan oleh pelaku usaha. Oleh karena itu, pelaku usaha perlu menyesuaikan harga produk, mengelola biaya secara efisien, dan menerapkan strategi pemasaran yang sesuai dengan kondisi masing-masing agar bisnis tetap mampu bersaing dan berkembang. Di sini saya akan menjelaskan tahapan-tahapan untuk melakukan uji normalitas. Di sini kita akan untuk memastikan data tersebut normal atau tidaknya, kita akan melakukan uji normalitas. Langkah pertama untuk melakukan uji normalitas, kita harus menentukan hipotesis terlebih dahulu. Jadi hipotesisnya itu H0 adalah tidak berdistribusi normal, sedangkan H1 adalah berdistribusi normal. Lalu kita harus menentukan taraf signifikan yang dimana alfa atau A sama dengan 5% atau 0,05. Kita melanjutkan di SPSS. Pertama, kita harus memasukkan data ke variabel view dan ketikkan isi tabel ke dalam data view yang telah kami rata-ratakan, seperti yang ada di dalam video. Lalu kita klik analyze, lalu kita pilih statistika deskriptif, lalu kita pilih export. Nah, di situ terdapat pada data di sini ada yang dinamakan XYZ yang dimasukkan ke dalam dependent list. Lalu klik plots dan centang normality plots-nya. Lalu klik OK. Setelah itu kita mendapatkan data normalitas di Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,001 yang menunjukkan bahwa data tidak berdistribusi normal. Kenapa memilih Kolmogorov-Smirnov? Karena data yang diperoleh berjumlahkan 150 data, yang hasilnya data lebih dari 50. Yang lebih tepatnya, tes normality ini menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Karena tidak normal, kita akan melakukan uji non-parametrik dengan uji Kruskal-Wallis. Kenapa memakai Kruskal-Wallis? Karena data tersebut independen. Karena kita ingin membandingkan data tersebut yang cocok menggunakan uji Kruskal-Wallis. Untuk Kruskal-Wallis, kita melakukan hipotesis terlebih dahulu. Hipotesisnya, mu1 sama dengan rata-rata perawatan pribadi dan jasa lainnya, mu2 rata-rata perawatan pribadi, dan mu3 rata-rata perawatan pribadi lainnya. H0 menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada rata-rata inflasi tahun Y-on-Y tahun 2025 antara subkelompok rata-rata perawatan pribadi
pribadi dan jasa lainnya, rata-rata perawatan pribadi, dan rata-rata perawatan pribadi lainnya. Sedangkan H1 itu menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan pada rata-rata inflasi tahunan Y-on-Y tahun 2025 antara subkelompok rata-rata perawatan pribadi dan jasa lainnya, rata-rata perawatan pribadi dan rata-rata perawatan pribadi lainnya. Kita menentukan taraf signifikan, yaitu alfa sama dengan 0,05 dan DF sama dengan K min 1 sama dengan 3 kurangi 1 sama dengan 2. X tabel yang diperoleh sebesar 5,991. Kita lanjutkan dengan statistik uji. Nah, di sini kita ke analyze, lalu non-parametric test, terus ke legacy dialog. Setelah itu kita pencet ke K-independent sample. Terdapat data dan nilai inflasi. Nilai dimasukkan ke test variable list dan inflasi dimasukkan ke grouping variable. Lalu kita klik define range, lalu pada minimum ketik 1 dan pada maksimum kita ketik 3. Lalu continue dan oke. Terdapat hasil Kruskal-Wallis senilai 319,924 dan value-nya 0,001 yang sehingga disimpulkan H0 ditolak dan kita harus melakukan uji lanjut. Nah, uji lanjut ini kita melakukan secara manual dengan hipotesis H0 sama dengan QA sama dengan QB. Yaitu artinya tidak terdapat perbedaan signifikan antara ketiga sub kelompok. Sedangkan H1 sama dengan QA tidak sama dengan QB. Terdapat perbedaan signifikan antara ketiga sub kelompok. Nah, lalu melakukan Z-tabel dengan alfa-nya sebesar 0,05 dan P-nya sama dengan 1 dikurangi 1 dikurangin alfa per 2 per K, kita dalam kurung K min 1 yang sama dengan 1 dikurangi 1 dikurangi 0,05 per 3 1 dikurangi 1 dikurangi 0,05 per 2 per 3 dalam kurung 3 kurangi 1 sama dengan 1 dikurangi 0,025 per 6 sama dengan 1 dikurangi 0,004 yang menghasilkan 0,996 dan lanjut kita melakukan kriteria uji rumusnya akar N dalam kurung N ditambah 1 dibagi 12 dikali 1 per NK ditambah 1 per NU dikarenakan setiap sub yang kita miliki jumlah yang sama yaitu 150 data dan N adalah total keseluruhan data, NK dan NU adalah jumlah data per sub kelompok. Yang kita hitung adalah akar 450 dalam kurung 450 dikurangi 1 per 12 dikali 1 per 15 ditambah 1 per 15 yang menghasilkan akar 2202.050 kita per 12 dikali 1 per 50 ditambah 1 per 50 sama dengan akarnya 16.837,5. Kita kalikan lagi, dikalikan, terus dikalikan 1 per 50 dan ditambah 1 per 50 sama dengan hasilnya sama dengan 16.837,5 dikali 0,007 ditambah 0,007 sama dengan akar 117,87 atau 117,87 sama dengan 10,86.
hasil tersebut kita kalikan dengan jumlah yang sama, yaitu 10,86 dikali 10,86 sama dengan 117,9396. Kita tentukan min rank-nya. Min rank yang diperoleh dari uji Kruskal-Wallis yaitu rank pertama 234,51 dan rank kedua 86,93 dan rank ketiga 355,07. Mari kita lanjutkan uji perbedaan sesungguhnya pada perawatan pribadi dan jas lainnya versus perawatan pribadi yaitu 234,51 dikurangi 86,93 sama dengan 147,58, yaitu lebih besar dari 117,9396 yang artinya H0 diterima. Selanjutnya pada perawatan pribadi dan jasa lainnya versus perawatan pribadi lainnya yaitu 234,51 dikurangi 355,07 sama dengan min 120,56 diabsolutkan menjadi 120,56 lebih besar dari 117,9396 yang artinya H0 diterima. Selanjutnya perawatan pribadi versus perawatan pribadi lainnya yaitu 86,93 dikurangi 355 dikurangi 07 sama dengan min 268,14 yang diabsolutkan menjadi 268,14 lebih besar dari 117,9396 yang artinya H0 diterima. Di dalam keseluruhan, tidak terdapat perbedaan signifikan antara subkelompok inflasi tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.